Pengelolaan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman secara resmi diambil alih oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sejak September 2021. Statusnya kini berubah menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman. Namun, peleburan ini disebut-sebut menyisakan sejumlah persoalan yang berdampak pada 3 aspek, yaitu peneliti dengan status kerja kontrak, kemudian juga fasilitasnya hingga statusnya yang menurun. Peleburan ini juga dikhawatirkan mempengaruhi hasil penelitian yang tengah dikerjakan. Sesungguhnya, selain alasan efisiensi, apa alasan peleburan lembaga riset ini ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional? Lalu bagaimana nasib penelitiannya dan mengapa dikhawatirkan oleh publik? Baik, dan juga kita perlu ketahui pemirsa bahwa bukan hanya Eijkman yang dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, tapi juga berbagai atau beberapa lembaga riset lainnya. Kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana pernyataan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Trihandoko berikut ini. Ya, jadi pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa lembaga Eijkman itu tadinya itu adalah unit proyek di Kemristek, gitu ya. Jadi bukan lembaga resmi pemerintah, begitu. Mereka memakai APBN tetapi unit proyek, sehingga itu menyebabkan para periset PNS khususnya di Eijkman itu diperlakukan sebagai tenaga administrasi, gitu ya. Tidak bisa kita angkat sebagai peneliti dengan hak-hak finansialnya. Gitu. Nah, untuk memecahkan masalah itu, dan itu masalah sudah lama ya, itu sudah sejak tahun 92, sejak Eijkman diaktifkan kembali tahun 92 gitu ya. Nah, karena ada masalah itulah, kemudian pada saat integrasi Kemristek ke BRIN ya pada 1 September itu sekaligus kita pakai untuk menyelesaikan warisan masalah itu. Gitu. Jadi Eijkman kita lembagakan gitu ya. Jadi justru kita itu melembagakan Eijkman, memperkuat Eijkman gitu loh ya, menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman. Jadi sekarang dia lembaga pemerintah resmi gitu ya. Langsung para perisetnya pada saat itu yang PNS bisa langsung saya angkat menjadi peneliti dan mendapatkan hak-hak finansialnya gitu. Kami telah mengundang kehadiran dari Bapak Laksana Trihandoko selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk bisa memberikan keterangan pada kesempatan ini, ikut berbincang langsung dengan para narasumber lainnya. Tapi sayang karena kesibukan belum bisa bergabung hingga dialog ini berlangsung. Mungkin saya juga perlu sampaikan apa yang menjadi concern ataupun juga pernyataan dari Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman periode 2014 sampai 2021. Karena beliau mengatakan bahwa peleburan dengan BRIN atau BRIN ini setidaknya berdampak pada 3 aspek, peneliti dengan kerja kontrak, kemudian fasilitas hingga statusnya yang menurun. Pak Amin juga mengatakan lebih dari 90 pekerja non-PNS yang terdampak dan total pegawai Eijkman sebelum dilebur dengan BRIN sekitar 130 orang dengan rincian 30 berstatus PNS dan sisanya 90 lebih pegawai kontrak atau asisten riset dan total terlibat penelitian 120 sampai 130 orang. Yang PNS hanya 30 orang, jadi minimal ini ada 90 orang yang terdampak. Apa dampak-dampak berikutnya? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Mas Henry Satrio selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hensat. Ini penutup tahun 2021, pembuka 2022 banyak kejadian menarik yang bisa kita saksikan. Tadi saya sudah bahas mengenai spidol. Nah, ini mengenai peleburan antara Eijkman dengan BRIN juga jadi concern masyarakat. Iya, makanya menarik di satu sisi ada kelompok masyarakat yang sangat tertarik dengan spidol gitu ya. Sementara di satu sisi ada hal ilmiah yang seharusnya bisa menopang kehidupan berbangsa kita ke depannya, termasuk visi Pak Jokowi yang akan membuat Indonesia lebih maju, terutama di bidang teknologi. Tapi ternyata ada hal yang tidak mengenakan, perisetnya tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi ini kalau Pak Laksana Trihandoko menonton ini, masalahnya ini bukan ada di lembaga BRIN ansih saja. Gitu ya. Tadi kan beliau selalu bicara tentang
lembaga BRIN diperkuat, lembaganya kemudian Eijkman-nya kemudian diperkuat, Eijkman-nya dilembagakan supaya kuat. Sebetulnya menjadi concern masyarakat bukan itu, tapi ada ratusan periset yang akhirnya harus tidak mendapatkan pekerjaan karena perburuan ini. Nah, yang sangat menyedihkan itu Pak Laksana kan juga backgroundnya periset gitu. Ini kan bukan rencana kemarin sore. Ini kan bukan rencana sepeminuman kopi gitu. Ini kan pasti ada rencana jangka panjang. Kenapa kemudian tidak dibuat langkah-langkah untuk menyelamatkan periset dan peneliti ini? Sehingga para periset dan peneliti yang kata Pak Amin jumlahnya ada 120-an orang itu bisa bersumbangsi untuk negeri. Nah, sebuah lembaga yang ada kata inovasinya, yang katanya dipimpin oleh orang hebat peneliti ini, ternyata tidak mampu melakukan inovasi-inovasi atau minimal ide-ide untuk menyelamatkan para peneliti dan periset ini. Malah kemudian dianggap remeh gitu, seolah-olah mereka ini nggak ada selama ini karena bukan PNS gitu. Ya bukan begitu juga Pak Laksana Trihandoko melihat masalah ini. Harus dilihat dari sisi humanisnya gitu. Oke, Mas, kita tahan sampai di situ. Kita juga akan minta pendapat dari narasumber lainnya, yaitu Mbak Diah Roro Esti selaku anggota Komisi 7 DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Roro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Roro, bagaimana pandangannya mengenai hal ini? Sudah ada pernyataan tadi yang disampaikan oleh Mas Hensat mengenai hal ini. Ya, jadi menurut saya memang secara keseluruhan kita menyadari gitu ya bahwasanya proses transisi ataupun integrasi ini kan tidak mudah. Mengingat juga bahwa bukan hanya lembaga Eijkman saja yang mengalami peleburan ataupun yang diintegrasikan di dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, tetapi ada beberapa lembaga lainnya termasuk ada LIPI, lalu kemudian juga BPPT, ada LAPAN, Batan gitu ya. Jadi memang saat ini kita sedang mengalami proses transisi yang sangat amat tidak mudah. Namun saya cenderung gini ya Mbak ya, maksudnya kita terlebih dahulu harus mengapresiasi apa yang merupakan terobosan yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga Eijkman ini. Karena terkhusus dalam penanganan COVID-19. Mereka saat ini ataupun kemarin gitu ya, dalam pantauan Komisi 7 juga sedang mengembangkan vaksin merah putih dalam tercipta di dalam negeri gitu ya, dalam harapan bahwa negara Indonesia ini mampu mandiri dalam menangani pandemi COVID-19. Jadi banyak sekali terobosan yang sebetulnya dilakukan. Nah, maka kalau kami memandang dengan proses transisi yang saat ini terjadi, ada beberapa catatan yang patut untuk kita perhatikan bersama gitu. Yang pertama, dengan adanya peleburan ini gitu ya, kami berharap bahwasanya riset ataupun inovasi yang selama ini sudah dilakukan yang berkaitan dengan penanganan COVID secara keseluruhan, baik itu dalam bentuk vaksin gitu ya, vaksin merah putih yang sedang dikembangkan, lalu kemudian inovasi-inovasi lainnya jangan sampai berhenti. Namun yang kedua, tadi yang sudah disampaikan mengenai SDM-nya, terkhusus dengan sekian banyak yang akhirnya diberhentikan kontraknya dan lain sebagainya. Yang saya harapkan sebetulnya bahwa peneliti-peneliti ini bisa dirangkul. Dalam arti kata mereka sudah bertahun-tahun ini berkontribusi kepada lembaga Eijkman, di mana inovasinya sangat amat banyak dan luar biasa. Saya hanya takut saja gitu, malah ke depannya dalam proses peleburan atau integrasi ini, kita malah kehilangan para peneliti ataupun researcher yang cukup handal gitu dalam menjawab tantangan-tantangan di dalam negeri ini. Nah, maka kami berharapnya bahwa memang betul tadi kalau saya perhatikan juga pernyataan dari Pak Handoko ya, bahwa dari segi kualitas mereka ingin improve gitu, dalam arti kata standarnya harus S3 misalnya. Lalu kemudian ada beberapa standar-standar lainnya yang harus difulfill untuk bisa menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ini. Namun kita perlu, kalau menurut saya ya, alangkah baiknya gimana kalau disiapkan sebuah wadah gitu untuk menampung para peneliti-peneliti yang ada, agar bisa mempersiapkan mereka di mana nantinya ke depannya mereka bisa siap gitu dengan kriteria yang sudah
sudah diset oleh BRIN gitu. Karena kami berharap dengan adanya BRIN ini kita bisa menampung lebih banyak peneliti, lebih banyak researcher, karena pada intinya ya Mbak, ketika kita berbicara mengenai pertumbuhan ataupun baik itu dari segi ekonomi atau pengembangan secara keseluruhan, itu tidak lepas dari inovasi nasional kita. Baik, Mbak Roro, kita tahan sampai di situ, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kalau tadi Mbak Roro sudah menyinggung, seharusnya ada wadah. Transisi memang tidak mudah. Nah, kalau Mas Hensat juga melihatnya banyak sekali nih yang menjadi concern dari Mas Hensat. Kalau sudah ada kebijakan peleburan ini, artinya apakah pemerintah itu sebenarnya nggak berpihak pada riset? Nanti mungkin Mas Hensat bisa berikan jawabannya, tapi kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan, saya hanya menyimpulkan dari apa dikatakan oleh Mas Hensat tadi. Artinya memang dengan adanya peleburan ini, apresiasi tidak diberikan kepada mereka yang sudah mengabdikan dirinya dalam bidang riset ini. Jadi jangan salahkan juga masyarakat atau harap bisa dimaklumi jika masyarakat benar menilai kebijakan ini adalah salah satu bentuk contoh bahwa pemerintah tidak berpihak kepada riset, Mas Hensat. Ya harusnya sebelum keputusan ini dibuat, pemerintah itu menyiapkan dulu wadahnya. BRIN ini ada kata inovasinya loh. Masa dia nggak bisa berinovasi untuk menyediakan wadah untuk para peneliti dan periset ini gitu. Apa ya, mudah-mudahan aja Pak Jokowi mendengar bahwa ada mimpi dia untuk membuat Indonesia lebih maju dengan sumber daya manusia yang unggul. Sementara ada lembaganya yang namanya Badan Riset Inovasi Nasional ini melepas 120-an periset dan peneliti gitu. Itu sebuah kehilangan yang luar biasa, dan saya tidak merasa dari berbagai liputan media, kemudian tadi kita saksikan Pak Laksana Handoko bicara ya sebagai Kepala BRIN, tidak ada beban bahwa ini berat sekali melepas 120 orang peneliti periset tanpa pekerjaan. Mungkin yang dia lihat itu hanya birokrasi saja. Nah, memimpin lembaga itu kan nggak melulu tentang birokrasi, harus ada rasa. Jadi kalau memimpin lembaga tidak punya rasa, mendingan mundur aja. Buat apa bicara inovasi? Buat apa bicara riset ke depannya tapi tidak ada penghargaan terhadap peneliti dan periset gitu. Baik. Menangislah Indonesia ini. Baik. Seperti ini. Terakhir mungkin Mbak Roro singkat sebagai penutup, Mbak Roro. Ya, harapan kami ya, terkhusus dari Komisi 7 DPR RI yang merupakan salah satu, yang merupakan mitra kerja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ini, kami berharap bahwa dalam proses transisi ini, kedepannya kita malah memperkuat lembaga yang ada gitu ya. Dalam arti kata, jangan sampai dengan proses transisi ini malah menjadi kemunduran untuk BRIN secara keseluruhan, karena dengan situasi yang saat ini sedang dialami begitu. Kami menyadari karena memang pada dasarnya ada keinginan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia atau SDM yang berada di instansi ataupun lembaga BRIN ini. Nah, maka kedepannya kami mengetahui juga bahwa lembaga Eijkman ini kan lembaga yang sangat bergengsi, Mbak. Jadi dikenal bukan hanya di Indonesia saja, tapi di dunia internasional. Apalagi dengan terobosannya saat ini berkaitan dengan vaksin merah putih gitu. Nah, jangan sampai kedepannya malah mengalami kemunduran gitu. Setelah diintegrasikan di dalam BRIN. Tapi saya yakin bahwa memang pada dasarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa transisi ini kan tidak mudah gitu. Kami selaku DPR RI ya di Komisi 7 akan melakukan pengawasan secara lebih detail ke depannya, melihat bagaimana dampaknya ke depannya dan bagaimana dengan nasib para peneliti yang saat ini ibaratnya ya kontraknya berhenti dan lain sebagainya gitu. Kami sih berharap kita bisa tetap mengoptimalkan keberadaan mereka dan kontribusi untuk negara gitu Mbak. Saya takut khawatir peneliti malah pergi ke luar negeri, itu kan juga sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Baik Mbak Roro. Sayang sekali waktunya juga sangat terbatas untuk bisa berbincang mengenai hal ini, tapi terima kasih kehadirannya Mbak Roro, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Mas Hensat, Mbak Roro mesti speak up, panggillah kepala BRIN itu. Kita sudah punya banyak case para pemenang Olimpiade Sains kita itu diambil oleh luar negeri. Masa begini-beginian kembali telantaran? Panggil Mbak Roro kepala BRIN-nya. Terima dia kasih bertanggung jawab. Mas Hensat. Dan pemirsa, demikian sudah Happy Kapal Indonesia Malam. Episode kali ini kami akan kembali esok. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.